Kembali bersama saya, perkenalkan nama saya Sarif Amasita, saya adalah guru PPKN kalian di kelas 12. Sebelum memulai pelajaran, saya ucapkan selamat ya bagi kalian semua yang berhasil naik di kelas 12. Artinya tinggal 1 tahun lagi kalian akan menyelesaikan jenjang di tingkat SMA. Ya, pada tahun ini kita akan belajar materi PKN, itu terdiri dari 6 bab. Maka hari ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam nilai-nilai Pancasila. Saya akan lebih persempit materinya menjadi hak dan kewajiban warga negara dalam substansi nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, agar Anda semua mengetahui apa itu hubungan hak dan kewajiban manusia yang berhubungan dengan Pancasila. Yang kedua, agar kalian mengetahui bagaimana hakikat, substansi, nilai-nilai Pancasila dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan ketiga, kalian akan mendapatkan nilai karakter, yaitu kalian akan menjadi memiliki sikap proaktif dan interaktif dalam melihat sikap-sikap pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Baiklah, kita akan masuk kepada materi kita hari ini, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ibu pandu kalian dengan buka buku PKN kalian dimulai dari halaman 3. Sebelum masuk kepada materi yang lebih lanjut, Ibu akan mengemukakan apa sih makna hak dan kewajiban tersebut. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia yang ada di muka bumi ini memiliki hak dan kewajiban. Secara universal, hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Hak tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Perhatikan slide 1. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Agar kalian lebih memahami apa itu hak-hak seorang warga negara, Ibu akan tampilkan kalian sebuah video yang menerangkan kepada kalian apa saja yang menjadi hak kita sebagai warga negara Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan menyaksikan dengan khidmat.
Setelah kalian menyaksikan video tersebut, kalian akan lebih gampang untuk memahami apa itu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam video tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyatakan bahwa hak dasar seorang warga negara adalah hak hidup. Selain mengatur hak hidup, hak kita sebagai warga negara adalah hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak berrekreasi, bahkan hak sampai mendapatkan perlindungan yang sama di muka hukum. Begitu juga dengan kewajiban. Sebagai warga negara, kita berkewajiban untuk membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, hubungan hak dan kewajiban warga negara ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi dasar negara kita dan sebagai pedoman hidup bangsa. Artinya, apapun tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari aspek-aspek nilai-nilai Pancasila. Baiklah, kita akan membahas mulai dari sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Dalam sila pertama ini, setiap warga negara memiliki hak untuk bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya. Dan setiap warga negara juga berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Maka dalam hal ini, setiap manusia yang ada di Indonesia wajib memiliki agama dan wajib melaksanakan ibadah agamanya dan tidak mengganggu ajaran agama lainnya. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu sila kedua. Sila kedua yang berbunyikan kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki simbol rantai. Dalam sila kedua ini, hak kita sebagai warga negara adalah hak untuk memiliki hak-hak yang sama, yaitu sama dalam mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum yang ada di Indonesia, yaitu tidak membeda-bedakan orang kaya maupun orang miskin tetap mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Bagaimana bentuk kejahatannya tetap diadili dalam ruang lingkup yang sama. Dalam sila kedua ini, kewajiban warga negara yaitu setiap warga negara mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Inti dari sila kedua ini adalah bahwa kita sebagai manusia tidak boleh membeda-bedakan antara satu dan lainnya dalam hal pergaulan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk kepada slide selanjutnya, yaitu sila ketiga, yang dimana sila ketiga ini berbunyikan Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Dalam sila ketiga, setiap warga negara itu memiliki hak, yaitu hak untuk mengembangkan budaya daerah dan untuk memperkaya budaya nasional. Maksudnya adalah kita sebagai warga negara berhak untuk mendalami budaya daerah kita maupun budaya dari daerah lain untuk mengembangkannya dan menjadi budaya nasional. Sedangkan kewajiban warga negara dalam sila ketiga ini adalah kita berkewajiban mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita mengakui perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari perbedaan suku, ras, budaya, agama, dan antar golongan dalam satu bingkai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti yang dikatakan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, mengatakan bahwa negara Indonesia ini bagaikan sebuah taman. Apabila taman itu hanya didiami atau ditanami dengan satu jenis tanaman saja dengan warna yang sama, itu memang terlihat cantik.
tetapi akan lebih cantik apabila suatu taman itu ditanami dengan berbagai jenis tanaman dengan warna-warna yang beraneka ragam. Itulah Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara harus sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita dengan kita harus lebih mencintai negara Indonesia. Baiklah, kita masuk kepada slide selanjutnya, yaitu sila keempat. Sila keempat yang berbunyikan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan kepala banteng. Maksudnya, dalam sila keempat ini kita sebagai warga negara memiliki hak, yaitu hak politik. Maksudnya adalah setiap warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Itu mengartikan bahwa apabila ada suatu musyawarah, kita berhak untuk mengeluarkan pendapat kita dalam musyawarah tersebut. Dan apabila ada terjadi pemilihan umum di negara kita, kita juga dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut. Selain daripada hak politik tersebut, sebagai warga negara, kita juga memiliki sebuah kewajiban dalam sila keempat itu, yaitu kewajiban kita sebagai warga negara adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Maksudnya adalah kita dalam bermusyawarah harus mendapat kata sepakat. Artinya tidak terjadi kesenjangan atau ketimpangan yang mengakibatkan kita memiliki perselisihan pendapat yang sangat tajam. Artinya adalah kita harus memiliki rasa tenggang rasa dalam setiap musyawarah agar hasil keputusan dapat dikatakan sepakat dan menjalankan hasil keputusan tersebut dengan rasa tanggung jawab. Dan kita akan masuk kepada sila kelima. Di dalam sila kelima ini berbunyikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Maksudnya adalah keseimbangan sosial. Dalam sila kelima ini, sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki hak. Hak yang kita miliki adalah hak perorangan, yaitu hak untuk dilindungi pemanfaatan benda-benda kita oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk menguasai benda-benda tersebut. Dan kita juga memiliki kewajiban, yaitu di mana kewajiban kita adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Maksudnya adalah misalkan dalam sebuah negara kita memiliki sebuah bangunan-bangunan umum seperti halte, rumah sakit umum, pemberhentian bus, airport, dan sebagainya yang merupakan kepentingan-kepentingan umum yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu ada sekelompok orang merusaknya, itu sangat-sangat tidak baik. Kenapa? Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Baiklah, sampai di sini dulu. Jika ada di antara kalian yang ingin melakukan sesi tanya jawab dalam materi kali ini, Ibu akan mengalihkan kepada kalian ke dalam Discord, yaitu di mana di Discord tersebut kalian dapat melakukan tanya jawab dengan sangat baik, dengan bahasa yang sangat beretika, sopan santun, dan dengan penuh kesabaran. Apabila banyak yang bertanya, kita harus sabar dan teliti dalam mendengarkan pertanyaan dan jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, inti dari materi pembelajaran kita hari ini adalah contoh-contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban melalui substansi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah mulai dari sila pertama, yaitu setiap warga negara berhak menganut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dan berkewajiban untuk menjalankan ajaran dan kepercayaannya tersebut. Yang kedua adalah setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan yang sama di muka hukum, namun setiap warga negara juga berkewajiban untuk menjunjung hak asasi nilai-nilai hidup seorang manusia. Dan yang ketiga adalah nilai persatuan, yang dimana hak setiap warga negara adalah hak untuk kehidupan beragam dan bersatu dalam kehidupan tersebut. Namun kewajiban dari setiap warga negara Indonesia adalah berkewajiban untuk menjaga persatuan agar negara Indonesia tidak terpecah belah.
Begitu juga dengan sila keempat, yaitu setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan aspirasi dan pendapatnya di dalam setiap musyawarah atau sebuah rapat. Dan setiap warga negara juga berkewajiban untuk menerima hasil rapat tersebut dengan baik dan tidak mengacaukan hasil dari sebuah rapat tersebut. Dan terakhir adalah sila kelima. Dalam sila kelima ini, setiap warga negara berhak untuk memiliki suatu harta yang mereka miliki untuk pribadi, dan setiap warga negara juga berkewajiban untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, yaitu memberikan sesuatu kehidupan yang merata. Baiklah Ananda sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ingat, minggu depan kalian harus belajar materi kita selanjutnya, ialah contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang pernah terjadi di Indonesia.